Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dan selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Segala puji kita panjatkan pada Allah dan kita mohon pada Allah supaya diperbaiki dalam urusan dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan kesempatan kali ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus keberkahan dalam umur kita dan waktu kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita berada pada akhir saking bulan Ramadan, menjelang buka puasa, dan nantinya kita masuk waktu maghrib, waktu kita untuk mengakhiri bulan Ramadan ini. Dan insyaallah antara pemerintah dan beberapa ormas nantinya akan memutuskan sidang isbat sekitar jam 7 itu biasanya diputuskan, namun dari berita-berita yang ada tidak terjadi perbedaan hari raya. Mungkin dapat bersatu untuk tahun ini, dan kalau keputusannya demikian maka besok insya Allah kita akan melaksanakan sholat Id, yaitu sholat Idul Fitri secara berjamaah di lapangan SD Sawatiga. Untuk kali ini kita akan merenungkan ayat saking surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadan untuk berpuasa. Bulan Ramadan kita diperintahkan untuk sempurnakan dengan kita isi dengan ibadah siam, dengan ibadah puasa. Kemudian walitukabbirullah, bertakbirlah pada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan mungkin kalian menjadi orang yang rajin bersyukur. Bulan Ramadan sebentar lagi kita akan akhiri, ya, dan ini menunjukkan bahwasanya kita akan lepas dari bulan Ramadan ini. Harapannya cuma satu, mungkin jadi lebih baik setelah bulan Ramadan. Tekadnya cuma satu, yaitu kita selepas saking bulan Ramadan itu menjadi lebih baik. Kata para ulama, orang yang punya sifat amalannya itu diterima, punya ciri-ciri. Selepas dari melakukan kebaikan, dia ikuti lagi dengan kebaikan selanjutnya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan saking kebaikan diikuti lagi dengan kebaikan selanjutnya. Jadi kita semuanya tahu amalan kita itu mau diterima, berarti harus ikutkan lagi setelah bulan Ramadan ini, ikuti lagi dengan amalan-amalan kebaikan. Contoh, di bulan Ramadan alhamdulillah kita bisa rutin sholat gangsal waktu. Rutin apa mboten? Rutin, alhamdulillah. Sholat jamaah juga masjid di sini pada diisi penuh. Nih, ibu-ibu biasanya sholatan pun ibu. Sholat tarawih di masjid, berarti sampai di luar situ kebak full. Buatan kirang, buatan, alhamdulillah. Bapak juga sih. Full. Buatan kirang nih. Ora hilang sak soft.
Boten? Boten. Ya, kalau hilang sak soft berarti musibah. Alhamdulillah kalau diisi full terus, ya ketok iki maghir iki imamnya ganti-ganti. Wonten Pak Yadi, sinten malih? Pak Mon, terus Mas Bayu, Mas Edi, Mas Sumanto juga, Mas Rudi juga, Rudi juga. Rudi 2 kali. Wow, dicarikan jodoh sini aja si Rudi. Iya. Si Vika itu Vika. Jadi kon ngangge jilbab sik. Yo saiki pas metu orang ngerti. Jadi harus punya tekad. Jadi lebih baik selepas bulan Ramadan. Tadi sholatnya pun tertib. Berarti terus dijaga tertib bar Ramadan. Kalau bapak jamaatan masjid, berarti bar Ramadan musola maghir itu tetap diisi penuh dengan jamaah seperti halnya bulan Ramadan. Mungkin nggak mulai dari besok subuh. Biasanya saking sholat subuh pas Idul Fitri itu jamaah wes kelong. Untuk keadaan di masjid loh, tenang iki. Ya kurang saksof. Lelean terus tekan wengi. Ya ada yang ikut takbiran keliling, ada lagi yang ya sampai habiskan waktu sia-sia untuk tunggu sampai tengah malam. Ya, artinya di sini kalau sarankan untuk takbiran sewajarnya. Yang paling bagus ya di masjid. Nanti saya akan sebutkan di sini riwayat-riwayat. Ya, takbiran yang paling bagus itu di masjid. Jadi dengan keliling-keliling mubeng-mubeng yang ada nantinya ada yang ribut sana sini. Belum lagi ada dengar suara mercon. Belum lagi sekarang ki wis persiapan loh ini takbir keliling itu wis siap sound system lengkap. Tadi saya ke Jetis, itu lihat sudah siap di truk sound system yang biasanya dipakai untuk pesta itu dipakai untuk nyetel dangdutan. Ya nanti malam itu untuk takbir keliling. Ya kalau mohon warga Warak itu biasa-biasa saja, nggak usah sampai seperti itu. Kita sewajarnya mawon. Sewajarnya ini gimana? Kita takbir biasa. Biasa-biasa mawon nggih. Ya sudah di masjid takbir, di rumah takbir, dan nanti ada waktunya di sini kalau jelaskan. Yang jelas Allah perintahkan walitukmilul iddata, sempurnakanlah bulan Ramadan dengan puasa tadi sesasi penuh full. Kalau nggak mampu puasa karena wis sepuh, nanti gantine fidyah. Gantine bayar fidyah, memberi makan pada tiang miskin. Makanan 1 bungkus itu dianggap sudah disebut memberikan fidyah. Kemudian walitukabbirullaha, hendaklah kalian itu bertakbir. Alam mahadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Berarti di sini ada perintah untuk bertakbir. Sini kata para ulama, ini jadi dalil malam Idul Fitri diperintahkan untuk bertakbir. Sejak kapan? Di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tharifi, beliau katakan min ba'di ghurubi syamsi min akhiri yaumi min Ramadan hatta dukhulil imam li salatil Id wa syuru'ihi fi khutbatihi. Takbir itu dimulai nanti mulai tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari masuk waktu maghrib nggih, banyak-banyak takbir. Berakhir nantinya ketika imam itu masuk untuk melaksanakan sholat Id. Dan imam naik mimbar ketika berkhutbah untuk khutbah Idul Fitri. Berarti kesimpulannya takbir itu nanti dari maghrib ini. Ini takbir dari maghrib. Saking maghrib masuk terus semalam sampai mau berangkat sholat ke lapangan. Ini kita berangkat dari rumah takbir lagi.
ketika di lapangan tablik sampai imam mulai sholat Idul Fitri kalih rakaat. Ya, imam mulai sholat Idul Fitri kalih rakaat. Setelah itu masuk sholat Idul Fitri, nanti ada 2 rakaat. Takbir di rakaat pertama ada 7 takbir tambahan. 7 takbir tambahan. Kita baca dulu setelah takbir, baca doa iftitah. Setelah itu 7 takbir tambahan, antara sela-selanya tadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baca surat seperti biasa, rukuk, sujud. Lalu bangkit lagi ke rakaat kedua. Situ takbir lagi, ada 5 takbir zawaid, 5 takbir tambahan. Di sela takbir tadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca seperti itu. Setelah rampung, khotib naik mimbar 2 kali khutbah. Di situ nanti khotib, imam memperbanyak takbir juga di dalam khutbah. Ya, jadi berbanyak takbir nanti sampai khutbah Idul Fitri tadi. Setelah sholat Id tidak ada lagi takbir. Setelah sholat Id tidak ada lagi takbir. Nah, disebutkan wonten riwayat saking Ibnu Umar bahwa ketika ia mau pergi ke musola ke lapangan Yaumul Id pada hari Idul Fitri, kabbara, Ibnu Umar bertakbir, wa rafa'a sautahu, dia mengeraskan suaranya, bitakbir, untuk bertakbir tadi. Berarti takbir itu tidak dengan suara lirih, namun dengan suara keras. Kecuali untuk ibu-ibu. Ibu-ibu tidak diperintahkan suara keras seperti bapak-bapak. Ibu-ibu cukup dengan suara lirih. Yang dengan suara keras itu dari kaum pria, dari jamaah bapak-bapak. Nah, di kota Madinah juga disebutkan riwayat takbir ini dimulai pada hari Id. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Wahab bahwasanya Abdurrahman bin Zaid itu menyatakan wal jama'atu indana al ayyaktu bitakbir ilal musalla. Lebih ditekankan bertakbir kalau jenengan mau pergi dari rumah menuju lapangan. Dari rumah itu perbanyak takbir. Jadi sambil bawa sajadah misalnya nggih, bawa itu sambil bertakbir dari rumah. Kita biasanya lupa di situ. Kelingan takbir niku pas ning lapangan. Padahal dari rumah itu diperintahkan untuk bertakbir. Ya piyambak. Bacanya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa 3 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa bertakbir seperti itu dengan suara keras. Ini tanda kita itu sedang menyiarkan syiar agama kita di hari raya Idul Fitri. Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu ayyukabbiral imamu khalfa salatil maghrib wal isya'i was subhi wa baina dzalika wa ghadiyan hatta yantahiya ilal musalla. Aku senang, kata Imam Syafi'i, untuk bertakbir. Untuk bertakbir, yaitu imam itu bertakbir nanti setelah sholat maghrib. Bertakbir juga setelah sholat isya. Bertakbir juga setelah sholat subuh. Wa baina zalika, di antara sholat itu juga diperintahkan untuk bertakbir. Wa ghadiyan, pagi hari juga bertakbir dari mau pergi berangkat dari rumah sampai menuju ke lapangan. Jadi di sini ada anjuran saking ulama seperti Imam Syafi'i, bar sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh diperintahkan juga untuk bertakbir. Ya, diperintahkan untuk bertakbir. Asalnya memang sendiri-sendiri bertakbirnya seperti itu. Kadang imam itu perlu mengajarkan jamaah, kadang jamaah itu tidak paham ya bagaimana bertakbir ketika itu. Namun bagusnya nantinya bisa sendiri-sendiri pun bisa lebih afdal.
Dan juga kalau kita lihat riwayat saking para ulama dulu disebutkan di sini, riwayat saking Abu Bakar bin Abdurrahman, kanu yukabbiruna lailatal fitri fil masjid yajharuna bitakbir. Dulu sudah terbiasa takbir itu di malam hari raya Idul Fitri. Takbirnya di mana? Takbirnya di masjid. Bukan takbirnya takbir keliling. Namun takbirnya itu takbir di masjid. Yajharuna bitakbir. Orang-orang ketika itu menjaharkan, mengeraskan bacaan takbir. Sampai yang kalau di Saudi itu dicontohkan, ada yang bertugas khusus teriak-teriak di masjid pakai pengeras suara, dia sendiri yang baca takbir. Untuk menunjukkan bahwasanya dia seperti kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pakai pengeras suara. Ya, dan ketika itu seluruh penjuru kota Mekah, kota Madinah itu dengar suara takbir tadi dari masjid. Afdolnya berarti takbir itu di masjid. Afdolnya takbir itu di masjid. Daripada kita di luar itu banyak mudorotnya, banyak masalahnya. Jalan macet, apa meneh, tawuran, ya, nom-nom itu kumpul. Kadang ngumpul itu ora sholat maghrib, ora sholat nisa, kelingannya cuma takbir-takbir tok. Padahal yang lebih dipentingkan itu sholat maghrib, sholat nisa. Makanya dari dulu ya kalau mau pergi takbir keliling, takbir monggo silahkan. Kalau saya sendiri nggak mau keluar, mendingan takbir di masjid. Ya, di sini sudah dicontohkan. Dulu kata Abu Bakar bin Abdurrahman yang dilakukan oleh para ulama, mereka itu bertakbir malam Idul Fitri di mana? Masjid. Mereka ketika itu mengeraskan suara saat itu. Nah, nanti kita juga temukan, bapak kalian ibu-ibu, ini kita temukan ketika perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha juga diperintahkan untuk bertakbir. Namun kata para ulama, takbirnya itu yang lebih ditekankan itu Idul Fitri. Karena ini yang diperintahkan dalam ayat ini, walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sampai-sampai dikatakan oleh seorang ulama bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, ia katakan kanu fit takbir fil fitri asyadda minhum fil adha. Kami itu bertakbir untuk Idul Fitri itu lebih semangat daripada untuk Idul Adha. Jadi kita juga semangat untuk takbir ketika malam Idul Fitri atau berangkat saking rumah sampai menuju lapangan tempat sholat. Nah, apa yang mesti disunahkan lagi selain kita ini bertakbir ketika Idul Fitri? Yang pertama disunahkan bertakbir, yang kedua, kalau yang belum bayar zakat fitrah masih ada waktu bayar zakat fitrah. Sebelum sholat Id itu dilaksanakan. Semua sudah bayar nggih? Pun nggih? Sudah. Kalau setengah kilo, alhamdulillah sudah bayar. Kalau sudah bayar maka kewajiban ini jadi gugur. Kemudian ada lagi yang dilakukan yang ketiga, ya selain bertakbir, selain mandi tadi, selain apa? Selain bayar zakat fitrah, yang ketiga kita diperintahkan besok pagi dari rumah sudah siap untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Ini dipraktekkan oleh para ulama, di antara para sahabat yang biasanya mempraktekkan sebelum berangkat ke lapangan sudah mandi, yaitu sahabat Ibnu Umar. Jadi dari rumah disunahkan untuk mandi. Kalau bisa bapak pakai wangi-wangi. Kalau ibu-ibu biasa, ya tidak boleh pakai wangi-wangi ke lapangan. Yang penting wes nutup aurat. Yang keempat yang disunahkan lagi pakai pakaian terbaik.
Di sini sebut pakai pakaian terbaik, bukan pakai gamis anyar, bukan pakai koko anyar, bukan pakai sarung anyar. Yang penting bagus. Karena Rasul itu ketika hari raya, ketika hari Jumat, ketika bertemu tamu, beliau punya pakaian khusus. Artinya ada pakaian yang Kanjeng Nabi SAW itu sediakan khusus untuk momen-momen tertentu. Jadi harusnya Mbah Wiknya ini punya pakaian untuk Idul Fitri sesok. Nggak mesti anyar. Kalau yakin mesti untuk anyar. Ya no? Alhamdulillah. Ibu-ibu sampun? Anyar apa lawas? Alhamdulillah. Bapak-bapak, anyar apa lawas? Anyar. Separuh-separuh. Ini kan mestinya itu. Anyar Lenovo. Yang penting tadi pakaian terbaik. Kalau mau pilih, ya ini untuk bapak-bapak, bagusnya pakai kelambi, baju, kemeja, koko warna putih. Warna apa? Putih. Kalau bisa. Ya, karena pakaian putih itu pakaian yang terbaik. Terus apalagi yang disunahkan di hari raya? Kita saling mengucapkan selamat. Terserah itu sebelum sholat Id ataukah setelah sholat Id. Kita diperintahkan untuk mengucapkan. Kalau yang dicontohkan dahulu oleh para ulama, mengucapkan doa mugi-mugi amalan kita itu diterima. Mereka biasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Coba maca sarengan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Diulang malih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Puasanya diterima, sholat malamnya diterima, ngajinya diterima, maca Al-Qur'annya diterima, sedekahnya diterima. Amalan kebaikan apapun di bulan Ramadan mugi-mugi diterima. Itu yang dianjurkan lagi. Terus kalau ada yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, terus kita jawab apa? Bisa dijawab seperti doa yang sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bisa diulang. Itu ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kita jawab juga taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, bisa seperti itu. Bisa juga dengan ucapan yang lainnya. Bahasa Indonesia selamat Idul Fitri, bisa dengan Sugeng Riyadi, bisa dengan minal aidin wal faizin. Kita kembali lagi mugi-mugi dalam keadaan baik nanti bar Ramadan wal faizin, dan mugi-mugi semuanya itu raih kemenangan. Karena kita sudah jalani final di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Harapannya bar Ramadan itu jadi lebih baik. Terus yang disunahkan lagi selain saling mengucapkan selamat tadi, saat Idul Fitri, ya kita tidak, atau baiknya tidak melakukan pemborosan. Juga termasuk larangan-larangan. Contoh larangan-larangan saat kita itu berhari raya. Bapak ibu-ibu kalau pingin salaman sing salaman itu lanang karo lanang. Terus yang ibu-ibu putri karo putri. Orang nyampur. Besok kalau ada syawalan, nanti yang salaman itu bapak-bapak kumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Alasannya apa? Gampang, biar orang nyetrum. Menor apa? Nyetrum. Walaupun wis sepuh loh, tetap nyetrum. Wah, iki kok Simba iki kok tangannya halus banget. Nah, iki wis nyetrum.
Perasaane wis beda lho. Apalagi nom karo nom. Ya, atau bapak dengan yang nom-nom. Makanya dihindari salaman dengan lawan jenis. Ngertos nggih? Ya, besok dipraktekkan seperti itu. Kemudian harapannya setelah Ramadan niku berakhir, tolong bisa jaga rutin amalan-amalan yang sudah diamalkan di bulan Ramadan. Amalannya itu dijaga rutin. Dimaksud jaga rutin apa? Kita sudah rutin sholat nggih, jaga sholatnya lagi. Kita sudah rutin jamaah nggih, jaga sholat jamaahnya lagi. Kita sudah rutin amalan-amalan kebaikan apapun di bulan Ramadan, rutinkan lagi nantinya setelah bulan Ramadan. Contoh nanti ada sholat malam juga. Dengan berusaha juga untuk bangun malam sholat tahajud selain nantinya kita sholat subuh. Sholat tahajud tutup kalian witir. Walaupun kalau jenengan nggak bisa 11 rakaat, bisa dengan kalih rakaat tutup dengan witir. Setunggal rakaat. Yang penting ada amalan sholat malam. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Pernah Nabi SAW itu tegur seorang sahabat, ya fulan, la takun misla, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Kana yakumul lail summa tarakahu. Dulu itu dia biasa sholat malam, namun dia itu akhirnya meninggalkan sholat malam. Dulu itu dia rajin, Ramadan full sholat tarawihnya. Maka kalau bisa dijaga rutin terus, insya Allah nggih. Namun kalau nggak bisa yang sunnah dijaga, yang penting ibadah wajib. Yang penting ibadah wajib. Pokoknya punya tekad selepas Ramadan jangan lagi buat maksiat, tinggalkan maksiat, pokoknya jadi baik selepas Ramadan. Jangan seperti yang disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Bishr, beliau katakan, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jeleknya orang itu yang cuma mengenal ibadah itu cuma di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan tidak mau ibadah lagi. Jangan kita jadi seperti itu. Insya Allah nggih, tekad kita bar Ramadan jaga ibadah terus. Mudah-mudahan ini jadi madrasah terbaik, sekolah terbaik, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita bisa jadi lebih baik. Jadi jaga terus amalannya seperti itu. Tambah lagi kita banyak mohon pada Allah supaya dikuatkan dalam ibadah. Dan Allah itu teguhkan hati kita dalam ibadah. Banyak mohon dan berdoa pada Allah. Karena kalau kita jaga ibadah, ajak terus, istiqomah terus dalam ibadah, insya Allah semuanya akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Namun kalau jenengan itu kadang sholat, kadang enggak, kadang sadar, kadang tidak, adanya nanti bisa jadi su'ul khotimah. Maka kita ingin matinya itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saking kula untuk pembahasan sore hari ini, mugi-mugi manfaat. Dan kula doakan mugi-mugi kita semuanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa kita, sholat malam kita, dan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, mugi-mugi juga kita bisa jaga terus istiqomah. Ya, demikian. Dan kalau ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya kullu amin wa antum bi khair. Mungkin Allah menerima amalan kami dan amalan Bapak Ibu sekalian, amalan puasa dan amalan yang lainnya. Mungkin sepanjang tahun kita bisa istiqomah terus berada dalam keadaan baik. Nggih, ini kemauan kalau cukupkan ya, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan. Dan masih menunggu 3 menit untuk menjelang buka puasa. Kalau ingatkan untuk besok
Mohon setengah 7 sudah berada di lapangan. Oke, setengah 7 sudah berada di lapangan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nanti kepastian memang malam ini, namun insya Allah sholat akan dilaksanakan besok pagi biiznillah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.